apalagi AL. Iya, tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan, ya, pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh AL. Jadinya kita Polda seperti itu. Jadi digabungin dengan laporan yang kemarin ITE atau terpisah nih laporannya? Terpisah semua. Apa sih mungkin Mbak Novi tuntut dari apa juga mati apa buktinya juga berapa? Buktinya sudah ada melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar dari YouTube ya dia. Bagian apa sih Teh Novi yang pas akhirnya tersinggung dan marah atau emosi? Ya karena mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu gak baik juga ya. Karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan gitu. Masa kita dipandang rendah sama orang lain seperti itu. Tapi itu ada tujuannya nggak sih dalam arti mediasi itu seperti apa dengan adanya ini ada tahap kesana nggak sih maksudnya dalam arti masih bisa dibicara keluarga atau kalau itu nanti kan ada jadwalnya ya dari ini ada klarifikasi atau seperti apa kita ikut proses aja karena udah naik RP nih RP baru lagi. Kan Novi, tapi ada rasa ini nggak sih trauma atau memikirkan terus nih? Artinya kan itu kalimat yang dilontarkan langsung kepada Kak Novi. Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya. Terus saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah terus sekarang ini statement baru lagi yang apa ya, dampak ini anak saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-teman yang menanyakan, mama kamu kerja apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya nggak tahu apa-apa. Berarti sampai sekarang masih nanyain anak-anak? Masih menanyakan, makanya apa ya, mental saya jadi down. Udah masalah case ini belum selesai itu yang seharusnya kita cooling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Berarti ada tuduhan tersebut urgent ya kayak untuk melaporkan itu berarti sangat urgent dalam hidup. Urgent banget karena nama baik saya juga itu, apalagi saya kan konten kreator sosial. Jangan sampai orang stigmanya buruk terhadap saya, even saya tidak, tapi saya nggak bisa diem aja juga sekarang. Tapi nanti untuk laporannya diterima atau seperti apa? Ya, nanti Sudah dengan Mbak diterima, Disna ya. alhamdulillah. Nanti Ini ada Pak Jor, sini ada Pak Disna, Pak Wendo. ada Pak Wendo, ada Pak Wendo. Ya. Mbak Novi, artinya sangat mengganggu ya kepada Mbak Novi sendiri ucapan yang dilontarkan oleh AL tersebut ya. Terus kapan pertama kali mengetahui? Sangat mengganggu dan pada saat tahu berapa hari yang lalu? Iya, beberapa hari yang lalu lah semenjak viral lah. Semenjak viral ya, karena dia mempublish di YouTube dan ada video-videonya di TikTok. Jadi rame itu ya kan, bahkan ya anak-anak juga mengkonsumsi video tersebut gitu. Tapi yang bersangkutan bilang itu adalah indikasi bertanya karena menggunakan kata apakah. Ya, itu seperti apa? Itu kan konteks pertanyaannya. Pertanyaan harusnya kedua belah pihak ya, bukan dipublish. Orangnya. Itu beda konteksnya. Itu dipublish, disebarluaskan dan jadi konsumsi publik, itu beda konsep. Ya, dan ada komen-komen dari yang bersangkutan di situ. Dibalas sama dia. Betul juga itu di bawah-bawahnya komen. Dilihat Coba aja teman-teman komennya. baca aja deh. Komentarnya tuh sadis-sadis. Boleh silakan dibaca komentarnya dia. Jadi ada dari subscribernya komen dibalas sama dia dan itu kata-kata sangat tidak pantas. Boleh dicek masing-masing. Nah, mungkin sudah masuk pelaporan, mungkin apa yang Teh Novi harapkan? Yang diharapkan Ya, nanti dilanjutkan. Teh, semisalnya nih dia mengakui ya saya salah, saya menggunakan kata-kata seperti itu. Kita bisa berdamai nggak? Atau mungkin ada omongan niat baiknya dia secara kekeluargaan atau mungkin memaafkan tapi proses hukum tetap lanjut. Saya maafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Begitu juga dengan RD. Iya, sama. artinya kekeh ya, artinya nggak ada kata damai segala macam.
Ya, itu kan terkait apa yang diucapkan RD ya, iya. dan dia mengklaim itu berdasarkan data yang dia punya, dan data-data itu kan ada yang beberapa bersifat data pribadi gitu kan. Betul. Nah itu aja nanti dia bertanggung jawabkan. Dari tadi malam dia masih memberikan statement ya tentang data pribadi saya dan lain-lain. Itu apa ya, buat saya jadi kok ini orang bukannya menyelesaikan secara baik-baik malah seperti ini. Oke Teh, mungkin terakhir pesan buat RD dan Alvin seperti apa? Jalan prosesnya. Terima kasih. Ya. Akan pengen bertemu nggak sih Teh? Pengen diketemuin nggak sih dalam? proses aja, dia kan pasti ada gelar dan lain-lain lah ya gitu ya. Kanopi tanggapannya Agus ketemu minta maaf sama donatur itu seperti apa Kanopi? Itu nanti Kamu sama nanti ke Iya. kuasa Iya hukum berarti sama donatur aja. donatur bukan sama saya kan minta Izin ya, maaf. tetenya. Satu lagi deh, satu lagi. Iya, iya, iya. Teh Novi. Memberikan uang donasi itu mungkin seperti apa tanggapannya, dia minta maaf Akhirnya. sama Iya, sama minta- donatur. Minta maaf sama donatur ya. Ya, bagus emang. Bagus ya, emang seharusnya dari awal ya gitu. Tapi kalau untuk MNC. urusan masalah donasinya ya kita serahkan aja ke donatur seperti apa. Oke, satu lagi Teh. Kanopi Ini bakal memaafkan dia gitu. Maafkan saya. Agus. Ya dari awal kan emang kita nggak ada masalah. Yang melaporkan kan dia. Yang melaporkan dia, saya nggak ada Kita melaporkan nggak ada. gitu. Satu lagi. ya satu lagi Teh. Ya. Ini ada informasi dari di teman-teman di Mabes Polri bahwa si Alvin Lim dan Agus melaporkan Teh Novi dugaan pencemaran baik yang ikut turut serta membuat parodi bersama teman Teh Novi kemarin ya. Apa mungkin? Itu udah dijelaskan Hmm. sih, kan udah minta dihapus juga, udah dihapus gitu. Itu Itu live event. ya live event. Live event dan itu bukan arahnya ke sana, itu dari Betul. Arahan bagian- dari sana, dari kerjaan saya. Tapi udah clear, udah dihapus, kan dia minta dihapus sebenarnya. Ya sudah kami hapus. Dan satu lagi sih poinnya yang membuat video itu juga banyak dilaporkan juga tuh semuanya berarti nggak mungkin kan. Jadi ya nggak perlu dibesar-besarkan dan itu juga nggak sih. menyebut nama juga Pak. Betul. Nggak perlu. Yakin emang Kanopi sendiri kan jadi tercemar nama baiknya. Ya ini makanya kan dilaporin kan, karena pencemaran nama baik juga sama yang kemarin ya. Ini tetenya jalan dulu ya, nanti lanjut sama Mbak Iya, Nisa. soalnya aku ada urusan di yayasan lagi. Boleh dilanjutin sama Pak Jos dan Oke, siap, siap. Terima kasih. Baik teman-teman, pada hari ini kami tadi seperti teman-teman ketahui, kami baru dari Komnas Perempuan, di mana kami berkonsultasi lebih lanjut atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual ya terhadap klien kami yaitu Novi. Dan pada hari ini kami tim kuasa hukum langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan bukti laporan 7554 dengan terlapor inisial AL. Apa itu boleh jelaskan Mbak Dinso? Ini tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal. Pasalnya sendiri dan ancaman. Pasalnya nanti tanya di penyidik ya. Ancamannya akan diperberat ketika orang itu sudah dianggap mengerti hukum ya. Jadi ancaman dari pasal ini akan diperberat 1/3. Mbak, unsur yang menjadi kekerasan seksual itu di mana, Mbak? Silakan. Ada Jadi gini, kalau dilihat dari undang-undang ya nomor 12 tahun 2002 tentang yang disampaikan oleh rekan pengacara tadi, ada tertuang dalam pasal 5. Ya, di mana hal berkaitan dengan seksual itu diungkap dan merendahkan martabat daripada Tenovi. Sama-sama kita lihat dari video kan, menjelaskan tentang pendapatan, kemudian keuangan Tenovi, kemudian walaupun tidak menyebutkan nama, tapi itu menjelaskan kehidupan Tenovi dan keuangan Tenovi. Terakhir baru sampaikan salah satu pekerjaan yang di mana terpenuhi pasal 5 itu adalah menyebutkan kata maaf ya, clearnya aja lah kita tahu bahwa pelacur. Ini seperti itu terpenuhi dari pasal 5 dari undang-undang itu. Bang, kenapa laporannya nggak dicampur aja sama yang pencemaran Tidak baik? bisa. Kalau dalam Kenapa hal alasannya, ya Pak? nggak boleh. Artinya kita tidak bisa ya. Kalau memang pidana yang satu tidak bisa campur dengan ini. Artinya kan ini sudah undang-undangnya lain. Kalau itu ya berkaitan dengan pidana yang berkaitan dengan undang-undang ITE ya kan nggak boleh. Tapi kan kasusnya sama objeknya juga yang dilaporkan sama. Beda. Intinya beda. Kita tidak mau laporannya menjadi ya dari sendahan untuk kabur ya kan. Kita harus jelas dengan substansi masalah yang dilakukan oleh AL tadi. Saya hanya cuma pesan aja gini. Mulai hari ini kita tidak berurusan hukum dengan Agus ya. Kami berurusan hukum dengan AL. Nah, karena dia sudah ajak perang. Kalau dia sudah perang maka kita perang. Bahkan ya karena pernah dia kalah di pra peradilan pun terkait dengan kasus dia pernah ditetapkan jadi tersangka, kami akan mendorong. Itu aja. Itu aja sebenarnya. Berarti ini dua-duanya ntar laporan jalan, Bang, atau seperti apa? Semoga jalan karena ini kan permintaan para netizen dan ibu-ibu, para mama. Ya, wanita-wanita Indonesia kan selalu menekan tuh lihat tekanan-tekanan untuk Tenovi lapor. Karena ini mengenai kehormatan perempuan Indonesia, bukan Tenovi salah satunya. Dan ini mengenai martabat dan profesi dari para pramugari gitu. Jadi tetap harus kita ambil kita mendorong Tenovi untuk mengambil langkah hukum. Intinya kami para pengacara itu hanya melihat
apakah terpenuhi atau tidak? Ya kalau sudah terpenuhi, kami akan dampingi. Tidak mungkin tidak terpenuhi, kami dampingi. Ini bagi kami sudah dua alat bukti cukup dan kami tetap mendorong untuk prosesnya diperiksa. Berarti akan tetap mendorong Alvin Lim agar segera Kami menjadi tetap tersangka. mendorong, gitu. Kami tetap mendorong karena untuk mencegah ya salah gunakan kuasa yang diberikan. Sudah melampaui kuasa, kami tetap mendorong. Ini supaya jadi catatan penting. Bang, berarti kalau laporannya dua-duanya jalan, sidangnya 2 kali dong dengan kasus yang berbeda atau gimana, Bang? Betul. Jadi begini teman-teman, kenapa kemudian kami melaporkannya dengan delik yang berbeda ya, sehingga kemudian unitnya berbeda. Satu unitnya cyber, satunya umum gitu. Jadi pasti akan berbeda nih gitu. Terus kemudian tempus lokusnya juga berbeda gitu. Jadi pasal yang menjeratnya juga berbeda, tentu akan berbeda. Kak, ini kan menyangkut soal profesi yang dulu disebutkan oleh pihak sana ya. Apakah akan mengajukan juga ke atau ada beberapa profesi yang ikut bantu untuk mengajukan atau seperti apa yang mendorong Profesi ini apa ya? pramugari misalnya? Oh, kita belum sampai ke sana ya, tapi kemungkinan besar kami rasa akan ada ya, karena ini kan Teknopi ini salah satu contoh perempuan yang mandiri kemudian direndahkan ya oleh oknum advokat ya. Tentu semua pun tidak akan terima ini terjadi gitu. Misalkan dengan kakak semua, kita punya orang tua perempuan di rumah, kita punya saudara perempuan, ketika direndahkan, ketika dia mempunyai penghasilan kemudian dia mandiri hidupnya, terus di dalam tanda kutip ya dinyatakan sebagai seorang pelacur padahal dia perempuan mandiri, itu kemudian tentu sangat mencederai ya. Akankah laporan ini akan dibawa kembali ke Komnas Perempuan untuk rujukan? Bukan, jadi nanti laporan ini memang akan kami beritahukan ke Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan nanti akan memberikan rekomendasi ya, rekomendasi lebih lanjut. Sejauh ini Siap ya. Ya, siap. Doain ya, kita Ya. laporan dulu. Siap. Fisik, artinya telah merendahkan martabat dari Novi Pratiwi ya, yang mana kita melihat bahwa ini juga udah masuk tuh terkait dengan undang-undang ya nomor 12 tahun 2022 itu sebenarnya. Apa bedanya dengan laporan pertama, Bang? Ini beda ya, ini sudah beda dan walaupun undang-undang masih baru ya, tapi tetap kita lihat nanti setelah selesai laporan baru kita jelaskan lebih dalam. Bang, ini atas dasar masukan Komnas Perempuan tadi bukan sih, Bang? Sejauh ini hasil daripada kita sampai saat tadi ada waktu gelar yang Komnas tadi, ini ada pandangan-pandangan seperti itu yang mana dari kita melihat persoalan perkembangan yang ya berdampak kepada perempuan. Artinya ada rekomendasi dari Komnas Perempuan sendiri Tadi tadi. kan bukan rekomendasi kan, kita hasil daripada di pertemuan tadi. Ya. Jadi lebih spesifik apa pasalnya apa, Bang? Intinya kalau dilihat dari sisi ini kan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu kan menurunkan harkat dan martabat perempuan di dalam pasal 5 kalau nggak salah ya. Gitu. Pencemaran kekerasan seksual. Oke, kita masuk rekomendasi kita dari- masuk dulu ya. Oke, Bang. Iya, Bang. Kita masuk dulu Komnas Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. Kita tunggu ya, Bang. Ya, oke. Kita masuk dulu. Jangan lama-lama ya, Bang. Oke, siap.